Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, sehingga kami selalu merasakan pertolongan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Demikian sabda Tuhan. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema renungan saat ini adalah bukan sekedar ritual. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang wanita di Inggris menjadi sorotan karena ia memiliki prinsip hidup bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi hidupnya. Teman-temannya mengetahui sikapnya itu. Beberapa di antara mereka ada yang meragukan apakah benar wanita ini akan konsisten dengan prinsipnya. Suatu kali sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu Ratu Elizabeth berkunjung ke rumah wanita itu. Kesempatan ini menjadi momen untuk membuktikan komitmen wanita itu. Ketika Ratu Elizabeth masuk ke dalam rumahnya, teman-teman wanita itu mengajukan pertanyaan yang agak menjebak. Di hadapan sang ratu mereka bertanya kepada wanita itu, "Siapakah tamu terbesar yang pernah berkunjung ke rumahmu?" Teman-teman wanita itu yakin pasti jawaban yang akan mereka terima adalah Yesus. Namun tidak diduga, wanita itu menjawab, "Tamu terbesar yang pernah datang ke rumah saya adalah Ratu Elizabeth." Teman-teman wanita itu kemudian bertanya lagi, "Tuhan Yesus bagaimana?" Ia menjawab, "Tuhan Yesus bukan tamu di sini. Dia tuan rumah di sini." Akhirnya semuanya terdiam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mudah bagi kita untuk membuka ruangan rumah kita untuk tempat beribadah. Namun tidak mudah untuk membuka ruangan hati kita bagi kehadiran Yesus saat beribadah, dalam berdoa, dan ketika pujian berlangsung. Mulai saat ini marilah kita belajar untuk membuka hati kita dan membiarkan Yesus masuk dan menguasai hati kita saat kita beribadah dan saat kita melakukan tugas kita sehari-hari. Ketika kita membiarkannya masuk dan kita merasakan kehadirannya setiap saat dalam hidup kita, maka kita akan merasakan penyertaannya yang luar biasa dalam hidup ini. Saudara yang terkasih, mari izinkan Tuhan Yesus untuk menjadi penguasa dalam hidup kita, sehingga setiap langkah hidup kita dipimpin dan diatur oleh Tuhan, supaya hidup kita dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang diharapkan dan dikehendaki Tuhan. Mari kita berupaya agar hidup kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Karena buah yang kita hasilkan bukan untuk diri kita sendiri, melainkan harus bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Seperti ranting harus menempel kuat kepada pokok pohon, supaya ranting itu terus hidup yang akhirnya dapat menghasilkan buah.
Janganlah ibadah yang kita lakukan hanya sekedar ritual, tapi marilah kita bangun kesadaran bahwa ibadah yang kita lakukan merupakan kebutuhan kita. Jika ibadah merupakan suatu kebutuhan, pasti kita akan terus berupaya untuk mencari Tuhan sampai menemukannya. Sehingga kita tidak hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi kita menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter taat dengan cara bergaul erat dengan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan bukan lagi kemauan kita, melainkan apa maunya Tuhan. Sehingga melalui perbuatan kita, orang lain dapat diberkati Tuhan, karena hidup kita dapat menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar bahwa selama ini hidup rohani kami kering, karena kami tidak pernah sungguh-sungguh mencari Engkau. Semua ritual keagamaan yang kami lakukan hanya merupakan kewajiban bagi kami dan bukan kebutuhan utama bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami membutuhkan Engkau. Karena itu masuklah dan kuasailah hati kami agar setiap saat Engkau yang menjadi andalan dalam hidup kami. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, terutama kepada pimpinan negara kami, Bapak Presiden. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, agar di dalam memimpin negeri ini, di dalam setiap keputusan yang diambil, seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada bangsa kami, agar dapat berpikir dan bertindak secara bijak, berusaha untuk mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Kiranya Tuhan yang membimbing mereka agar bangsa kami memiliki karakter yang baik, mempunyai budi pekerti yang luhur dan mulia, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal yang tidak bertanggung jawab. Bapa yang penuh kasih, kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Kami juga ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon Tuhan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati karya kami hari ini, sehingga mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.